Ya. Sampun semua menghidupkan video. Ya, oke, sambil menunggu temannya. Ya. Satu, sudah semua ya? Iren, Tika, Diandra, bisa dihidupkan videonya? Diandra, Tika, Nana. Oh, belum ya? Tika dan Diandra masih belum. Oke, sudah semua? 1, 2, 3. Ya. Jadi, sebelum kita mulai ya, sudah saya kirimkan linknya ke Bunga. Ya, jadi silakan dibuat dulu pretestnya. Ya, nanti juga setelah selesai materi akan ada post test. Ya, silakan jawab sesuai dengan kemampuan kalian ya, karena ini hanya ingin mengetahui tingkat pengetahuannya apakah berubah atau tidak, begitu ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Jika sudah, mohon diberitahu ya. Sudah selesai? Udah, Kak. Ada yang belum? Boleh raise hand? Oh, belum. Oke, ada yang belum.
saja ya. Kalau sudah, klik OK. Ya. Biar supaya saya tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah, Kak. Kita mulai aja ya. Jadi program kemitraan masyarakat di sininya sebagai siswa sebagai targetnya. Jadi ini judulnya adalah kelompok siswa sebagai peer mentor untuk penanganan kesehatan reproduksi remaja ya. Jadi adik-adik ini nanti diharapkan bisa memberikan pengetahuan ini ke teman-temannya juga. Jadi kalian sebagai peer mentor, sebagai kelompok teman sebaya, begitu ya. Jadi nanti kalian bisa memberikan informasi yang kalian dapatkan hari ini ke teman-temannya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ya, saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat nggih? Ya, jadi kesehatan reproduksi remaja judulnya nggih. Ya, untuk sebelumnya kita harus mengetahui kesehatan reproduksi itu apa, kemudian remaja itu yang termasuk remaja usia berapa ya. Jadi kita harus mengetahui pengertian itu dulu sebelum kita masuk ke berikutnya begitu. Jadi kesehatan reproduksi ya kita harus mengetahui dari kata re ya dan produksi begitu. Jadi produksi artinya menghasilkan ya. Kemudian jika re itu artinya mengembalikan atau berlipat begitu ya. Jadi reproduksi ini artinya suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi remaja? Ini kaitannya terutama wanita ya, kaitannya dengan nanti pada saat menikah, kemudian memiliki anak, seperti itu ya. Kita harus dari remaja lah, kita harus menjaga organ reproduksi kita, begitu ya, sehingga nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Ya, jadi ini secara keseluruhan, kesehatan itu secara keseluruhan, baik itu fisik, mental, sosial. Kesehatan yang kita ketahui kan tentunya fisik ya, tapi dari secara komprehensif itu melibatkan mental dan sosial. Jika mental sakit tentunya akan mempengaruhi fisik. Begitu pula jika sosial ya. Jadi ini secara bersama-sama mempengaruhi kesehatan reproduksi kita. Nah, untuk sebelumnya, siapakah remaja itu? Kita harus tahu remaja itu siapa saja sih. Nah, ini dia ya. Jadi kelompok-kelompok usianya 10-12 itu yang dimaksud pra-remaja ya, sebelum pubertas. Kemudian remaja awal, ini yang disebut juga pubertas. 16-19 remaja pertengahan dan 20-21 akhir remaja. Jadi usia 20-an ke atas itu kita sudah masuk ke usia dewasa ya. Selain juga organ kita yang sudah matang begitu ya untuk siap untuk mempersiapkan kehamilan begitu. Jadi di usia inilah memang 21 tahun ke atas itu baru dinamakan usia menikah begitu ya. Jadi sudah siap, sudah matang organnya, sudah siap untuk persiapkan kehamilan di dalamnya ya. Jadi disinilah fungsinya kesehatan reproduksi itu. Nah, kenapa sih kesehatan reproduksi itu penting? Begitu ya. Jadi dari hasil survei, dari hasil penelitian, bahwa kelompok usia di bawah 20 tahun itu banyak kejadian PMS ya,
penyakit menular seksual. Jadi saat ini remaja itu sangat berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Ya, yang terkenal kan HIV/AIDS ya, terutama kelompok KS-PAN pasti mengenai HIV/AIDS begitu. Padahal banyak sekali penyakit infeksi menular lainnya. HIV/AIDS ini hanya salah satu bentuk penyakit yang terutama keadaannya yang panjang gitu ya. Jadi kekebalannya itu masanya panjang begitu ya, sampai bertahun-tahun baru ketahuan dia HIV. Padahal sebelumnya sebenarnya sudah tertular oleh virus begitu ya. Kalau remaja yang sering juga saya waktu bekerja di rumah sakit, kemudian di puskesmas, itu yang paling sering itu adalah sifilis, GO, gonore ya. Jadi remaja-remaja SMA dengan usia SMA begitu ya, itu yang lebih banyak kejadiannya adalah GO, gonore, tertular dari kuman ya, kuman Neisseria gonorrhoeae namanya, penyakitnya GO ya, gonore. Selain itu juga ada sifilis. Nah, jadi berdasarkan ini juga bahwa setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun itu terinfeksi HIV. Dan setiap menitnya 10 wanita usia 15 sampai 19 tahun melakukan aborsi tidak aman. Dan lebih dari 500 juta usia 10 sampai 14 tahun hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri ya pertama kali di bawah usia 15 tahun ya. Jadi zaman sekarang seks bebas itu sudah mulai di bawah 15 tahun ya. Jadi 15 tahun itu mungkin SMP, bahkan ada beberapa yang SD sudah melakukan seks bebas. Nah, kenapa hal itu terjadi? Dari survei ya kita dapatkan bahwa belum tumbuhnya kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi terutama di kalangan remaja. Masih dianggap tabu ya, tentunya pendidikan seks. Kalian misalkan bertanya dengan orang tua atau dengan kakak pasti malu begitu ya mengenai seks, padahal seks itu kan banyak cakupannya ya, saya akan jelaskan. Kemudian perubahan gaya hidup global, mungkin dengan seks bebas itu dianggap lebih keren begitu ya, dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk ya, gaya hidup yang mungkin ke barat-baratan ya, tidak seperti ketimuran, bebas dengan lawan jenis begitu ya, sehingga terjadi seperti itu. Pendidikan kesehatan reproduksi ini merupakan suatu proses yang integratif dengan memadukan pengetahuan biologis, nilai moral, aspek psikologis, dan berlandaskan agama. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak, proses ini seharusnya dilakukan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Nah, yang perlu kita lakukan itu KIE, ya, kesehatan reproduksi di kalangan remaja melalui puskesmas, sekolah, begitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kita membahas dulu mengenai seksualitas. Ya, jadi seksualitas ini manusia sangat manusiawi sekali ya, kita sebagai makhluk seksual ya, kita punya emosi, kepribadian, sikap bagi kepentingan biologis gitu ya. Jadi seks di sini artinya bisa jenis kelamin, ya, reproduksi seksual, organ seks, gairah seksual, dan hubungan seks. Bahasan yang terkait dengan remaja itu adalah organ reproduksi, pubertas, kehamilan, konsekuensi, hubungan seksual yang tidak aman, ya, itu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Nah, ini anatomi secara secara sederhananya ya. Jadi kalau kalian nanti bisa masuk di kedokteran, tentunya anatominya akan berbeda dan tentunya harus mempelajari anatomi dari pembuluh darahnya, kemudian sarafnya, begitu ya, sehingga mengetahui seseorang itu kenapa sih mengalami gejala seperti itu, misalkan seperti itu ya. Kenapa bisa mengalami gejala nyeri, atau misalkan kenapa sih bisa merah, itu nanti
Itu bisa dipelajari di kedokteran dan lebih kompleks lagi ya. Nah, untuk perempuan ya, jadi ada organ-organnya. Di sini tentunya yang pertama itu ada ovarium ya. Kemudian ada fimbriae ya. Ya, jadi di sini di ovarium ini ada sel telurnya ya, yang nanti jika terjadi pembuahan harus bertemu dengan sel sperma. Fimbriae, kemudian tuba fallopi ya, sel telurnya yang akan menuju ke uterus. Di sini uterus ya, di sini tempatnya pembuahan begitu ya. Jadi tempat kalau sudah sigot ya, namanya sigot, kalau setelah dibuahi dia akan tertempel di sini. Ya, jadi uterus ini juga ada bagian-bagiannya ya. Jadi saya tidak jelaskan. Kemudian serviks. Ya. Sini ini namanya serviks. Jadi kalau misalkan nanti akan ada yang melahirkan begitu ya, ibu-ibu yang melahirkan ini yang akan terbuka serviksnya ya, bukaan 1, 2, 3 mungkin yang kalian kenal ya. Jadi ini yang diperiksa, apakah sudah bukaannya sudah lengkap atau belum begitu. Kemudian untuk kanker biasanya pada wanita juga ya, mungkin SMA sudah ada vaksinnya baru-baru ini untuk mencegah HPV ya, herpes virus. Jadi karena wanita kematiannya itu banyak karena kanker serviks salah satunya ya, selain CA mama. Jadi organ reproduksi ini memang harus dijaga. Jika virus salah satunya menginfeksi, ini bisa menyebabkan kanker begitu. Ya, kenapa kita bagi yang sudah menikah itu harus disarankan mengenai pap smear begitu ya. Kemudian vagina. Ini vagina itu adalah yang panjang nih ya. Jadi ini ada nanti ruge namanya, kasar gitu ya. Jadi di sini adalah saat melakukan hubungan seksual penetrasi penis ke vagina ya. Kemudian mulut vagina yang terakhir yang bagian luarnya begitu ya. Nah, untuk laki-laki ini ada penis ya. Ya, namanya penis, kemudian di ujungnya ini namanya gland penis ya. Kemudian ada uretra ya, jadi saluran kencingnya ya. Kemudian vas deferens, epididymis, testis ya, ini berfungsi berkaitan dengan keluarnya cairan begitu ya. Kemudian baik itu spermanya begitu ya. Kemudian skrotum ya. Jadi ini untuk laki-laki juga harus menjaga bagian reproduksinya ya, karena kalau spermanya kurang begitu ya, baik itu karena tidak menjaga kebersihan begitu ya, jadi otomatis sperma kurang itu tidak bisa membuahi begitu ya. Kemudian kelenjar prostat ya, ini untuk cairan prostatnya juga ya, vesicula seminalis, kandung kencing ya. Jadi kandung kencing di sini tentunya ini dibandingkan dengan wanita, ini saluran kencingnya sangat panjang. Uretra di wanita itu pendek begitu ya. Jadi kalau wanita kenapa sih nggak bisa menahan kencing terlalu lama? Itu karena uretranya dia pendek dibandingkan dengan laki-laki panjang ya. Kemudian kalau sering menahan kencing pada wanita, itu juga bisa meningkatkan kejadian infeksi saluran kencing begitu ya. Jadi untuk wanita sebaiknya jangan menahan kencing, segera ke kamar mandi ya, supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih. Nah, organ reproduksi pada pria ya, baik itu pria dan wanita nanti akan ada ereksi. Jadi lebih banyak sih dikenal pada pria. Pengerasan dan pembesaran pada penis ketika pembuluh darah di penis dipenuhi dengan darah. Nah, ereksi ini bisa terjadi karena rangsangan seksual, ya, ketidakmampuan dari ereksi kita kenal dengan impoten. Sedangkan ejakulasi, ini keluarnya air mani yang mengandung sperma melalui saluran kemih di batang penis. Ya. Jadi kalau yang sudah pubertas kita kenal dengan mimpi basah. Itu terjadi secara alami. Ya, kalau dia ejakulasi yang terjadi dengan rangsangan diri sendiri itu disebut dengan onani. Ya.
Nah, untuk pubertas, ya jadi kita tahu dari masa anak-anak ke dewasa. Masa anak-anak tentunya kalian masih tidak malu ya, begitu ya. Nah, anak dengan telanjang seperti itu. Kalau sudah dewasa tentunya ada rasa malu ya, itu juga dipengaruhi oleh hormon yang sudah ada pada dewasa. Nah, kapan sih pubertas itu dimulai? Jadi untuk wanita itu biasanya di usia 11, ya 11 tahun. Ada mungkin kurang lebihnya ada 10, ada 12 tahun ya. Kemudian pubertas akhir itu di sekitaran 17-18, begitu juga pria ya, hampir sama akhirnya. Tapi pubertas pada pria itu lebih lambat dia dibanding wanita. Ini terkait dengan hormon yang dihasilkan juga ya. Nah, kenapa bisa ini perubahan kerja hormonnya? Ya, laki-laki nama hormonnya testosteron, perempuan estrogen dan progesteron. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi nanti akan ada perubahan fisik ya, baik itu dari perempuan maupun laki-laki. Kemudian perubahan psikologis tentunya ya. Jadi perubahan fisik ini terkait dengan payudara, panggul, rambut di ketiak dan sekitar vagina. Jadi payudaranya bertambah besar ya, terkait hormon. Kemudian panggul juga, itu hormon-hormon yang berperanan di sini ya. Rambut juga hormon. Kemudian menstruasi, kita bisa lihat biasanya dari menstruasi juga ya. Jadi sudah siap dibuahi, namun organnya masih belum matang, gitu ya. Kenapa tidak diperkenankan? Apa sih pada awal pubertas kita tidak langsung ada yang belum menikah, gitu ya. Jadi risikonya tentunya lebih besar. Kemudian laki-laki suara membesar ya, biasanya berubah suaranya. Kemudian rambut juga sama di ketiak. Kumis, bawah bibir, sekitar penis juga mimpi basah. Nah, untuk perubahan psikologis, ya jadi hampir sama, sensitif, irasional, stres, ingin mandiri, itu adalah remaja ya. Jadi ekspresif, selalu ingin tahu. Ya, jadi di sini juga ada psikologis remaja, kita harus mengetahui juga psikologis remaja itu seperti apa. Ya, kadang-kadang kalau diberitahu dia agak sulit ya untuk remaja karena rasa ingin tahunya memang tinggi di sini. Kita harus cara penanganannya juga berbeda. Nah, ingin mandiri, gitu ya. Aku sudah besar, gitu dia merasa seperti itu. Aku merasa sudah besar, tidak perlu tidak perlu lagi ditelepon oleh orang tua, seperti itu untuk perubahan psikologis remaja. Jadi ini normal memang. Nah, untuk mimpi basah seperti tadi ya, keluarnya cairan sperma, jadi ini secara alami ya. Nah, seksual ini, testis nanti akan memproduksi sperma ditampung, saat penuh terjadi ejakulasi, kemudian secara tidak sadar itu akan terjadi mimpi basah. Jika sengaja itu akan istilahnya itu masturbasi ya. Pernyataan tentang mimpi basah yang benar, semua laki-laki pasti akan mengalami mimpi basah ketika pubertas. Bila ereksi tidak selalu harus ejakulasi ya. Yang tidak benar, kalau tidak mimpi basah tidak normal. Itu tidak benar, tidak mimpi basah, penisnya bisa meledak gitu ya. Penis membesar bila ditarik-tarik. Yang mimpi basah hanya anak nakal saja gitu ya. Di hal-hal yang salah. Nah, untuk wanita ya, itu nanti akan terjadi menstruasi. Di sini adalah pelepasan darah ya dan cairan encer dari uterus. Dari istilah medisnya ini adalah pengelupasan lapisan-lapisan dari endometrium ya. Jadi kalau tidak dibuahi ya, sebenarnya kan siap itu uterus itu ya, endometriumnya terutama. Kemudian jika tidak dibuahi itu akan luluh. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Dia keluar darah dari sana. Tapi menstruasi ini juga ada bahayanya. Ya, kalau menstruasi terus-terusan, bisa ada tumor di situ juga ya. Menstruasi terus-menerus, kemudian
dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kan kalau wanita itu sampai seminggu ya, 5-7 hari. Kemudian siklusnya 28-30 hari. Jika lebih seperti itu, kita harus waspada dan bisa periksakan ke dokter kandungannya untuk diperiksa dengan USG lebih dalam lagi. Apakah ada gangguan atau tidak. Nah, ini ya. Jadi prosesnya yang pertama adalah penebalan dinding rahim, ya. Jadi ini dipersiapkan. Ini penebalan ini hormon juga yang berpengaruh, ya. Kemudian akan terjadi pelepasan sel telur jika tidak dibuahi, ya. Bila tidak dibuahi ini akan luluh, ya. Seperti di lapisan endometrium ini. Untuk sel telur nanti di sini dia udah siap kalau sudah matang, ya. Folikel nanti akan ada tahapan-tahapannya, ya, untuk pematangan sel telur. Tentunya dengan bantuan hormon juga. Jadi ini nanti akan ke sini, ya, mengarahnya ke sini. Nah, kalau misalkan sperma ada masuk, dia akan dibuahi di sini. Kalau tidak ada sperma yang masuk, jadi dia akan mati di sini, kemudian mempengaruhi lapisan endometrium akan luluh, ya. Nah, ini diagram siklus menstruasi yang berlaku untuk wanita yang normal. Normalnya itu biasanya 28 hari sampai 30 hari. Ya, jadi kira-kira setelah menstruasi, di sini ada masa tidak subur, ya. Hari ke-9 sampai 17 nih masa subur, di mana kalau misalkan sudah menikah itu dilakukan hubungan seksual sehingga akan menghasilkan keturunan, begitu, ya. Ini lagi masa tidak subur. Ini juga kita tidak bisa patokan menghitung ini, ya. Kita karena siklus menstruasi seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada pasangan yang sudah menikah, tidak memiliki anak, kita pasti akan menghitung ini, ya, siklus menstruasi seseorang, baik itu dari sisi wanitanya, ya, kapan sih kita bisa menyarankan pasangan tersebut melakukan hubungan seksual, gitu, kita bisa hitung dari sini siklusnya. Kemudian selain itu wanitanya juga diperiksa dari laki-lakinya, apakah spermanya bagus, jumlahnya, bentuknya, ya. Tidak hanya wanita saja yang berpengaruh terhadap kehamilan, tapi dari sisi pria juga seperti itu. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang salah mengenai menstruasi. Yang haid adalah perempuan kotor. Selama haid tidak boleh cuci rambut, ya, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jika haid jangan olahraga, jika haid jangan makan yang asam. Ini tidak ada pengaruhnya, ya. Jadi kalau olahraga itu, kalau misal masih bisa dilakukan, silahkan olahraga, malah lebih bagus dia memperlancar aliran darah, ya. Kemudian untuk cuci rambut, ini juga dari sisi medis ini tidak ada pengaruhnya, ya. Dan makan makanan asam. Nah, 7 aspek penting dalam pelaksanaan KII kesehatan reproduksi yaitu adalah keterpaduan mutu, media dan jalur efektif, dilaksanakan bertahap, berulang, ini ya hampir sama. Kan kesinambungan, ini sama dengan yang lain. Kemudian peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku kelompok. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, untuk kalian. Mungkin ada yang kurang jelas sebelum saya tayangkan video. Mungkin bisa ditanyakan mengenai kesehatan reproduksi sehari-hari, seperti itu, ya. Apa sih yang kalian ingin tahu? Apakah mungkin bisa mengajak teman-temannya untuk sama-sama menjaga kesehatan reproduksi, ya, baik itu wanita ataupun pria, itu sama semua, ya. Jadi tidak hanya wanita saja, gitu kan, ya. Reproduksi penting itu juga pada pria juga, gitu, ya. Jadi dengan menjaga kesehatan reproduksi, kita bisa mempersiapkan kehamilan nanti, ya, pada saat sudah menikah, begitu tidak ada gangguan, ya, karena kan apalagi zaman sekarang itu tingkat infertilitasnya lumayan tinggi dari segi penelitian, ya, tapi tidak tinggi sekali sih, cuman mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Nah, ini dikarenakan banyak yang belum sadar mengenai kesehatan reproduksi, baik itu pria maupun wanita.
Ya, jadi di sini saya tekankan sebelum kalian menikah ya, tentunya jagalah kesehatan reproduksi kalian begitu ya. Sehingga nanti saat menikah tidak ada penyakit atau halangan apapun saat mempersiapkan kehamilan. Kemudian yang banyak beredar juga bahwa di kalangan remaja seks bebas juga ini mengkhawatirkan ya bagi kalangan remaja. Jadi ini yang perlu juga kalian sebagai peer mentor untuk menginformasikan ke teman-temannya apa sih kerugian dari seks bebas. Tentunya banyak kerugiannya ya. Seks bebas, kemudian kehamilannya tidak diinginkan, padahal kalian masih ingin mencari karir, misalkan seperti itu ya. Jadi memang dari segi biologis usia begitu memang sudah siap. Tapi ada beberapa yang belum siap. Saya juga pernah mendapatkan kasus juga anak SMA ya di rumah sakit seperti itu. Dia tidak tahu dia tidak mens berapa lama gitu kan. Kemudian akhirnya dicek hamil ya. Jadi inilah sangat disayangkan sekali begitu ya. Jadi kasihan juga anaknya, ibunya belum siap ya. Jadi dua-duanya memang, jadi kehamilan itu memang harus dipersiapkan dengan baik ya. Dari sisi psikologis ibu, psikologis anak juga itu sangat berpengaruh. Apalagi perkembangannya selanjutnya. Karena tentunya dari kehamilan ya itu mempengaruhi kehamilan, kesehatan. Kalau ingin digugurkan apalagi ada yang pernah kasus dia keguguran, ingin digugurkan secara paksa ya maksudnya, karena kan tentunya kalau di rumah sakit itu kita tidak, walaupun ada permintaan kita tidak bisa menggugurkan ya, karena memang sumpah dokter itu kita harus menjaga dari saat pembuahan ya, dari saat pembuahan kita harus menjaga ya, kita tidak bisa melakukan aborsi begitu kecuali indikasi medis ya. Ada ibunya, misalnya ibunya gawat, ya kita harus segera menolong ibunya, begitu ya. Atas indikasi medis baru kita bisa lakukan aborsi. Jika tidak ada indikasi, kita harus mempertahankan itu, begitu ya. Kita komunikasikan dengan orang tua, dengan anak tersebut seperti itu. Jadi memang tentunya bebannya akan berat bagi seorang anak sekolah, begitu ya, yang tanggung jawabnya masih kurang begitu ya, finansial gitu juga ya, itu berpengaruh. Jadi saya tekankan di sini juga sebelum kalian memutuskan begitu ya untuk mempersiapkan kehamilan, tentunya kalian harus persiapkan dengan baik ya, dari sekolah, karir kalian, kasihan begitu. Kemudian tidak bisa melanjutkan ke selanjutnya ya, seharusnya bisa kalian lebih tinggi lagi, kalian tidak bisa. Ya, itu yang saya tekankan sebagai kakak kelas kalian. Jadi ingin membagikan ilmu untuk di SMA ini begitu. Ya, kepada adik-adik. Ada pertanyaan? Atau bisa konsultasi? Apa yang kalian alami? Ya, silakan. Satu aja. Siapa ya? Siapa yang mau angkat tangan? Ya. Gak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar. Kita diskusi sharing di sini. Misalkan pada saat kalian organisasi KSPAN ada masalah apa gitu kan, bisa mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai KSPAN, apa saja sih yang kalian lakukan begitu ya, kalian lakukan dengan teman-teman terhadap HIV/AIDS ataupun penyakit menular seksual. Mungkin di sini siapa ketuanya atau sekretaris atau siapa struktur yang berwenang di KSPAN? Ya, bisa menjelaskan sedikit?
Mungkin bunga? Atau siapa? Ya, siapa yang bisa menjelaskan mengenai KS-PAN? Katanya sudah saya cerita dengan Bu Tri, itu apa namanya sudah banyak misalkan ya kegiatannya. Itu apa aja sih? Siapa ya? Rian mungkin? Rian Juli? Enggak. Atau siapa lagi? Ini kak tidak ada yang bersuara. Nisa? Ya, ceritakan sedikit mengenai KS-PAN. Apa sih itu? Kegiatan yang sudah dilakukan apa saja? Tidak ada? Ya coba saya minta tolong ya kepada mungkin di sini perwakilannya Bunga ya. Coba apa namanya testimoni sedikit mengenai apa KS-PAN, kemudian tentang kesehatan reproduksi seperti apa. Bunga tadi mau jawab yang kakak bilang yang apa aja yang udah dilakuin sama KS-PAN itu. KS-PAN ini udah ngelakuin, ya kita sering nanya-nanya kayak apa aja sih kalau kesahnya mereka, kayak pakai bahasa biasa aja kak ya. Ya pakai bahasa biasa nggak apa-apa, pakai bahasa gaul mungkin siapa tahu saya bisa belajar. Kayak ada tuh yang menstruasinya itu nggak berjalan lancar, kayak sekarang mens lagi 2 bulan tuh bisa nggak, tapi lagi dia mens. Nah itu tuh kita biasa nanya, terus belum ada sih sampai saat ini penjelasannya kak. Bunga mau nanya itu biasanya. Oh ya, kalau masalah menstruasi ini kan terkait hormonal ya. Jadi hormon biasanya kan memang siklusnya 28 sampai 30 hari. Ya, kalau dia sampai 2 bulan, tapi itu cuma sekali itu tidak apa-apa ya. Itu terkait dengan hormon. Hormon itu juga dipengaruhi oleh pikiran juga ya, stres juga, kecapean juga, fisik juga ya. Jadi itu yang akan mempengaruhi hormon sehingga apa namanya menstruasinya tentunya akan lebih panjang. Tapi kalau itu terus-menerus, ya pasti ada sesuatu. Kalau hanya cuma sekali, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau itu terus-menerus, 2 bulan sering, tidak, gitu ya. Apalagi kalau misalkan 2 minggu sekali mens, gitu ya. Itu juga kalau sering seperti itu kita harus segera periksakan. Ya. Jadi memang kalau ada sedikit masalah, kita harus segera periksakan supaya kita lebih bisa mendeteksi lebih dini, sehingga kita bisa mengobati ataupun mencegah ke penyakit yang lebih berat begitu. Lebih cepat diketahui, jadi lebih cepat bisa diatasi begitu ya. Jadi di dalam medis itu kalau masih dini, kita misalkan kenapa sih harus deteksi dini, baik itu kanker payudara, baik itu CA serviks ya. Kalau ada benjolan misalnya di payudara untuk wanita, silakan periksa payudara kalian ya dari remaja. Apakah ada benjolan atau tidak? Ada benjolan sedikit saja, ya kalau nanti kan itu akan diperiksakan ke dokter begitu ya. Itu dengan cara angkat tangan, ya, kemudian raba payudara. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi diperiksakanlah payudara kalian, periksa payudara sendiri begitu ya. Karena memang dari usia remaja itu kasus-kasus sudah ada ya, tapi lebih banyak yang jinak biasanya remaja. Tumor jinak yang kita sebut dengan fibroadenoma mama ya atau FAM istilahnya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus cek payudara gitu ya. Tapi kanker bisa saja terjadi, tapi itu hanya sedikit sih persentasenya untuk usia remaja, lebih banyak ke usia tua biasanya ya.
Jadi hormonnya sudah tidak bagus, itu ya kenapa bisa menyebabkan kanker begitu. Kenapa kita harus sering melakukan periksa payudara sendiri, ya karena kanker kan agak sulit tuh terdeteksi. Walaupun kecil, pada usia 50 tahun, misalnya 40 tahun, kita pasti curiga ke situ, ke arah keganasan. Ya. Jadi kalau di usia muda, masih bisa deteksi dini, silahkan deteksi dini. Ya. Baik itu kalau misalkan di kesehatan ovarium, reproduksi, itu dari menstruasi, bisa kita cek ya, apakah ovariumnya yang bermasalah, apakah uterusnya yang bermasalah, itu akan dicek lebih lanjut. Ya, tentunya kalau untuk memperlihatkan apakah terjadi kelainan di dalam saat reproduksi bagian dalam, itu tentunya dengan alat yang lebih juga ya. Jadi USG bisa ya, atau dimasukkan ke alat ke vagina untuk melihat gambaran dari uterusnya ya, untuk bagi yang sudah menikah. Kalau bagi yang belum, biasanya USG saja sudah cukup ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin juga terkait ini ya, kasus yang banyak saya dapatkan ya, terutama yang GO itu biasanya itu menular melalui hubungan seksual ya. Hubungan seksual misalkan, apalagi yang sering terus sekarang anak-anak SMA ada beberapa juga ya dari kasus itu ke PSK begitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu juga disosialisasikan juga ya. Jadi menggunakan kondom seperti itu. Tapi untuk anak SMA saya kira tidak perlu ya sampai segitu. Mungkin bisa dialihkan gitu ya ke olahraga misalnya seperti itu ya, untuk anak-anak cowok supaya capek gitu kan, lebih segar jadinya, lebih positif, ke arah yang positif seperti itu ya. Misalnya sekarang juga ada banyak, apalagi digital ya, banyak kita bisa akses pornografi seperti itu tuh juga bisa akan mengganggu kejiwaan remaja begitu ya. Jadi pornografi seperti itu diusahakan kita mengambil informasi yang positif dibandingkan yang negatif ya. Walaupun memang ada kecanduan seperti itu ya, jadinya itu sangat merugikan begitu. Kenapa sih Kementerian Komunikasi itu pasti akan memblok itu kan? Itu ada karena bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang ya, terutama pada remaja. Remaja ini kan juga penerus bangsa begitu ya. Jadi kita harus menjaga mereka juga. Kenapa sekarang juga di program Puskesmas itu ada mengenai reproduksi remaja, mungkin ada kader-kader remaja ya. Ini pemerintah sekarang sangat concern terhadap remaja karena memang remaja ini sebagai penerus bangsa. Kalau bukan mereka ya, adik-adik ini yang jadi presiden seperti itu kan, tentunya generasi-generasi kalian begitu kan. Ya, jadi orang-orang penting, orang-orang hebat generasi kalian. Itu yang harus dijaga. Ya, ada lagi? Untuk yang cowok? Ada pertanyaan? Enggak? Sudah jelas? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah jelas, saya cukupkan ya. Jadi nanti mohon sebelumnya menjawab di Google Form juga ya, post testnya setelah yang saya berikan tadi ya. Post testnya linknya sama ya dek ya. Silakan dijawab kembali sesuai dengan waktu yang sekarang ya. Ya, silakan dipersilakan. Ya, setelah selesai nanti mohon infonya, kita akan foto bersama kembali ya.
Kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang, dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek, agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil, atau bila pembalut telah penuh darah, atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi.
Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut miners. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV seperti alat cukur, alat tindik, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
Ya, selamat siang ya adik-adik ya. Jadi itu sudah apa namanya dijelaskan tadi dari video juga sudah jelas ya. Dari yang saya jelaskan juga mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kalian wajib menjaga kesehatan reproduksi kalian demi mempersiapkan kehamilan nantinya ya, mempersiapkan keturunan yang lebih baik begitu ya, sehingga kalian siap nantinya pada saat yang usia yang sudah dewasa, kalian siap mempersiapkan kehamilan dengan menjaga kesehatan reproduksi dari remaja begitu ya, sehingga menghasilkan nanti keturunan yang baik ya. Kalau ibunya baik, sehat, tentunya anaknya juga akan sehat ya. Jadi mungkin dari Bunga bisa memberikan kata-kata sepatah dua patah kata terakhir untuk teman-temannya mengenai kesehatan reproduksi. Ya, dipersilahkan. Atau ada yang ini berkenan? Oh, cowok mungkin Putu Danu coba. Bisa? Nggak apa-apa, nggak ada salah dan benar. Ya, silakan. Atau Alisha? Iya boleh deh. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya makasih ya Kak untuk informasinya. Terus juga buat teman-teman, kan kita udah dikasih tahu, maksudnya kita juga anak KSPAN pasti ngerti kan gimana kejamnya kayak orang-orang remaja-remaja di luar. Terus ada baik juga kita yang ngasih tahu sosialisasi ke mereka untuk kasih mereka pengertian juga. Terus juga kita yang harus jadi contoh buat mereka untuk kedepannya. Terus kan kita udah dapat ilmu juga nih tadi didapat dari Kak Lila. Itu juga dapat bekal juga buat kita nanti pas di ekstra. Makasih, itu aja. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, jadi kenapa sih di kelompok sebaya, kelompok siswa ya? Karena memang kan kalau misalkan dari orang dewasa ke anak, guru ke muridnya itu serasa ini ya, agak sungkan mereka ya bertanya, misalkan seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalianlah sebagai tim begitu ya, memberitahukan kepada temannya, atau misalnya ada teman yang bermasalah mengenai kesehatan reproduksi, itu kalian yang harus bisa mengkonseling lah setidaknya terlebih dahulu sebelum mereka ke pusat kesehatan begitu ya, sehingga apa namanya nasihat kalian itu lebih masuk gitu ya. Ini penelitian memang kenapa sih sekarang diadakan kelompok-kelompok siswa begitu ya, karena memang mereka lebih, para remaja ini lebih mendengarkan temannya begitu dibandingkan orang tuanya, dibandingkan gurunya, seperti itu ya. Itu memang sesuai dengan usia mereka yang ingin tahu, yang ingin berteman dengan siapapun, seperti itu ya. Jadi memang ini terkait dengan psikologis remaja. Kenapa sih yang sekarang ditekankan itu ke kelompok siswa yang sebaya dengan teman-teman kalian begitu, tidak dari senior ke junior begitu ya. Jadi semoga materi ini bermanfaat sehingga kalian bisa menyampaikan ke teman-teman kalian ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi nanti untuk penyerahan alat peraga, rencananya kan alat peraga itu yang akan saya jelaskan begitu ya. Tapi karena keadaan juga jadi tidak bisa menjelaskan alat peraga, jadi saya akan langsung serahkan ke pimpinan sekolah begitu ya. Ya, terima kasih. Saya izin dulu. Suksma. Oh ya, Dek, mungkin mumpung ini belum keluar ya, saya foto bersama dulu ya, silakan ya untuk terakhir. Alika dan Dea mungkin bisa menghidupkan videonya. Ya. Oke, Alika, nggak bisa ya? Ya, oke, siap dengan senyuman manisnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Dadah. Ya.